Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class, welcome back to Miss Naza in Biology. And then kita masuk dalam pertemuan kedua untuk anak-anak Miss yang baru. Nah, di sini kita akan mempelajari atau masih akan memperkenalan tentang ruang lingkup biologi. Next. Nah, sebelumnya kita harus tahu biologi itu apa. Biologi diambil dari bahasa Yunani, berarti bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Nah, jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan umum yang mempelajari tentang segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Hewan, tumbuhan, manusia, apapun itu yang berada di dalam bumi ini. Nah, next, kita harus mengetahui ruang lingkup biologi itu apa saja di dalamnya. Karena biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang paling sering melakukan pengamatan dan eksperimen terhadap segala sesuatu hal, maka untuk memudahkan para ilmuwan dan para peneliti, mereka membagi ruang lingkup itu menjadi 3 bagian saja. Ingat, hanya 3 bagian saja. Nah, bisa dilihat dalam slide Miss, secara garis besar, ruang lingkup itu hanya dibagi menjadi 3. Secara garis besar itu ada objek biologi, struktur organisasi kehidupan, kemudian tema persoalan biologi. Nah, apa yang harus dibahas di dalam biologi itu terdapat di dalam tema persoalan biologi. Oke, objek biologi kan kita masuk yang pertama tadi, ruang lingkup biologinya. Objek biologi merupakan objek atau kajian yang akan diteliti, di mana objek penelitian biologi adalah makhluk hidup. Namun, makhluk hidup yang hidup di bumi sangatlah beragam jenisnya, sehingga para peneliti itu mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kingdom agar tidak membingungkan. Jadi para peneliti itu mengelompokkan sesuai kelasnya, sesuai jenisnya, sesuai makanannya, sesuai hidupnya. Pokoknya itu kita kelompokkan dalam beberapa kingdom. Kita bisa lihat di sini ada klasifikasi 5 kingdom. Nah, menurut R.H. Whittaker, pertama itu ada Monera, makhluk hidup yang berasal dari prokaryotik. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ada Protista, makhluk hidup berasal dari eukaryotik. Ada Fungi, makhluk hidup heterotrof atau parasit. Nah, kalian jangan jadi manusia yang parasit ya, kalau jadi manusia, oke. Dan yang ada selanjutnya ada Plantae, makhluk hidup multiseluler atau autotrof. Dan yang terakhir ada Animalia, makhluk hidup heterotrof, menggantungkan hidup pada makhluk hidup lainnya. Nah, kelima kingdom ini nanti akan kita bahas. Prokaryotik itu apa, eukaryotik apa, parasit itu apa, kemudian multiseluler, autotrof, dan heterotrof itu apa. Nanti kita akan bahas pada selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu tentang yang namanya struktur organisasi kehidupan. Kita membahas ruang lingkup biologi yang kedua ya, nak. Struktur organisasi kehidupan. Nah, di sini ada tentang masing-masing organisme tertentu memiliki fungsi dan sistem yang bergerak dalam tubuh mereka. Dalam suatu sistem juga terdapat sel-sel lainnya. Hal itulah yang memicu terbentuknya tingkat organisasi kehidupan. Nah, organisasi makhluk hidup itu dapat kita lihat pada slide Miss, ada tingkat molekul dan sel, tingkat jaringan, jaringan organ sistem organ, tingkat individu populasi dan komunitas, tingkat ekosistem bioma dan biosfer, dan secara singkatnya itu molekul, sel, jaringan, organ. Nah, maksudnya dari organisasi makhluk hidup ini adalah bentuk, ingat ya, bentuk sederhana dari tingkat kehidupan dimulai. Lihat kotak misi yang paling pinggir secara singkat. Dimulai dari sel. Ingat ya nak, manusia itu, tumbuhan, hewan, dimulai dari sel. Lihat tampilan slide Miss. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Nah, itulah modal awal terbentuknya yang namanya makhluk hidup. Awal mula kehidupan manusia, awal mula kehidupan tumbuhan, hewan itu dimulai dari sel, jaringan, sistem organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan terakhir biosfer. Itu harus kalian pahami dari sekarang sampai nanti kalian kelas 3 dan sampai nanti kalian dewasa, sampai kalian tua. Itu hal yang harus memang benar-benar kalian pahami. Kita itu terdiri dari apa? Awalnya itu kita dari apa? Dari sel.
Nah, kumpulan sel itu dibentuk dengan yang namanya jaringan. Nanti kita bahas selanjutnya pada kelas-kelas selanjutnya. Nah, yang terakhir dari ruang lingkup biologi itu ada tema persoalan biologi. Di dalamnya itu ada apa aja ya, Miss? Di dalamnya itu, nah, kita berdasarkan Biological Science Curriculum Study terbagi atas 9 tema. Yang pertama itu sejarah konsep biologi. Nah, persoalannya itu apa? Tentang apa? Sejarah konsep biologi itu seperti apa terbentuknya? Kita harus tahu itu dulu. Nah, setelah itu evolusi persoalan tentang revolusi makhluk hidup. Makhluk hidup ke depan ini kan nggak seperti ini aja, pasti berkembang. Nah, itu yang harus mesti dipelajarin dalam ruang lingkup biologi. Yang terakhir itu ada biologi sains. Nah, biologi sains, bagaimana pandangan biologi sebagai ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat beserta manfaatnya. Jadi biologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, bagi apapun itu. Nah, setiap penelitian pasti ada yang namanya biologi sains. Selanjutnya, keanekaragaman. Keanekaragaman itu persoalannya tentang bagaimana keanekaragaman makhluk hidup itu terjadi. Kan kita bermacam-macam, ada yang hidung pesek, ada yang hidung mancung, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada yang pokoknya itu kita beragam. Nah, jadi persoalan tentang bagaimana keanekaragaman makhluk hidup itu terjadi. Apakah dari faktor gennya, apakah dari faktor hormonnya, itu akan kita bahas nanti di keselanjutannya. Yang terakhir itu genetika, masih sama dengan keanekaragaman, persoalan tentang rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu sebenarnya kita yang membuat sendiri genetikanya itu, jadi seolah-olah kita yang mengerjakannya. Dan terakhir itu ada organisme dengan lingkungan, persoalan antara hubungan organisme dengan lingkungan. Jadi organisme itu adalah kita, persoalannya itu adalah lingkungan kita sekitarnya. Bagaimana kita dengan tumbuhan, bagaimana kita dengan hewan, dengan langit, matahari, itu di dalamnya adalah organisme dan lingkungan, hubungan timbal balik antara kita dan lingkungan kita. Next, yang terakhir untuk ruang lingkup dari biologi, etologi. Etologi itu membahas tentang persoalan tentang perilaku makhluk hidup. Nah, di dalamnya tadi ada yang namanya parasit. Apa sih parasit itu? Pasti kalian udah pada tahu semua ya, nanti kita bahas. Ada struktur dan fungsi, persoalan tentang struktur dan fungsi masing-masing makhluk hidup. Dan yang terakhir ada regulasi, persoalan tentang sistem pengaturan tubuh makhluk hidup. Setelah kalian mengetahui seluruh isi alam, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya, kalian harus juga mengenali namanya regulasi yang ada di dalam tubuh kalian. Proses regulasi, bagaimana pengaturan tubuh individu, baik itu hewan, tumbuhan, dan kalian sendiri. Masa iya kalian sudah kenal bumi seisisnya, tapi kalian nggak kenal yang namanya regulasi dalam tubuh kalian sendiri. Nanti kita bahas juga. Dan terima kasih, thank you for watching. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau kurang dipahamin, kalian bisa kontak person ke WA Miss. Thank you for watching. Untuk tugasnya kalian bisa masuk ke website SMA Namira tentang biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.